Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Happy Hapipah dalam kegiatan Tausiah Duha SMPN 3 Cibadak. Materi kali ini adalah tentang pengaruh teman bergaul. Pengaruh teman bagi seseorang. Banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang jelek. Namun juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang solih. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman. Beliau bersabda, pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari nomor 5534 dan Muslim nomor 2628. Perintah untuk mencari teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Hadis ini juga mendorong seseorang agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Manfaat berteman dengan orang yang baik. Teman yang solih akan senantiasa menjaga dari maksiat dan mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan, serta meninggalkan kejelekan. Dia juga akan senantiasa menjagamu baik ketika bersamamu maupun tidak. Dia juga akan memberimu manfaat dengan kecintaannya dan doanya kepadamu, baik ketika engkau masih hidup maupun setelah engkau tiada. Dia juga akan membantu menghilangkan kesulitanmu karena persahabatannya denganmu dan kecintaannya kepadamu. Madarat berteman dengan orang yang buruk. Sebaliknya, bergaul dengan teman yang buruk juga ada dua kemungkinan yang kedua-duanya buruk. Kita akan menjadi jelek atau kita akan ikut memperoleh kejelekan yang dilakukan teman kita. Syekh Sa'di rahimahullah juga menjelaskan bahwa berteman dengan teman yang buruk memberikan dampak yang sebaliknya. Orang yang bersifat jelek dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang berteman dengannya, dapat mendatangkan keburukan dari segala aspek bagi orang yang bergaul bersamanya. Sungguh betapa banyak kaum yang hancur karena keburukan-keburukan mereka, dan betapa banyak orang yang mengikuti sahabat-sahabat mereka menuju kehancuran, baik mereka sadari maupun tidak. Oleh karena itu, sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi seorang hamba yang beriman, yaitu Allah memberinya taufik berupa teman yang baik. Sebaliknya, hukuman bagi seorang hamba adalah Allah mengujinya dengan teman yang buruk. Kebaikan seseorang bisa dilihat dari temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan teman sebagai patokan terhadap apa yang baik dan buruknya agama seseorang. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar memilih teman dalam bergaul. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah As-Shahihah nomor 927. Jangan sampai menyesal di akhirat. Memilih teman yang jelek akan menyebabkan rusak agama seseorang.
Jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat nanti karena pengaruh teman yang jelek sehingga tergelincir dari jalan kebenaran dan terjerumus dalam kemaksiatan. Renungkanlah firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Lihatlah bagaimana Allah menggambarkan seseorang yang telah menjadikan orang-orang yang jelek sebagai teman-temannya di dunia, sehingga di akhirat menyebabkan penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Sifat teman yang baik. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, secara umum hendaklah orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki 5 sifat berikut. Orang yang berakal, memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, dan bukan orang yang rakus dengan dunia. Kemudian beliau menjelaskan, akal merupakan modal utama. Tidak ada kebaikan berteman dengan orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh dia ingin menolongmu, tapi justru dia malah mencelakakanmu. Yang dimaksud dengan orang yang berakal adalah orang yang memahami segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya, baik dirinya sendiri atau tatkala dia menjelaskan kepada orang lain. Teman yang baik juga harus memiliki akhlak yang mulia, karena betapa banyak orang yang berakal dikuasai oleh rasa marah dan tunduk pada hawa nafsunya, sehingga tidak ada kebaikan berteman dengannya. Sedangkan orang yang fasik, dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah tidak dapat dipercaya, dan engkau tidak aman dari tipu dayanya. Sedangkan berteman dengan ahli bid'ah, dikhawatirkan dia akan mempengaruhimu dengan kejelekan bid'ahnya. Hendaknya orang tua memantau pergaulan anaknya. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal ini memantau pergaulan anak-anaknya. Betapa banyak orang yang sudah mendapatkan pendidikan yang bagus dari orang tuanya, namun dirusak oleh pergaulan yang buruk dari teman-temannya. Hendaknya orang tua memperhatikan lingkungan dan pergaulan anak-anaknya, karena setiap orang tua adalah pemimpin bagi keluarganya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Di Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladzun sidadul la ya'sunallaha Syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari pengaruh teman-teman yang buruk, dan mengumpulkan kita bersama teman-teman yang baik. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan nikmat dengan cara berteman dengan orang-orang yang solih. Demikian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.